Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih dari nafas kita membutuhkan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Lebih dari nafasku, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, lebih dari nafasku, aku sangat merindukan Engkau, sangat membutuhkan Engkau dalam hidupku. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa,
Amin, puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan di seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 8 ayat 8 dan ayatnya yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat kisah ini bagaimana iman seorang perwira Romawi di hadapan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan sanggup melakukan pemulihan, melakukan kesembuhan, memberikan kesembuhan untuk hambanya yang saat itu sedang sakit. Dia tidak meragukan kuasa Tuhan sedikit pun. Dia tidak memerlukan tanda-tanda ajaib. Yang dia perlukan hanyalah firman Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kiranya dalam hidup kita senantiasa kita menaruh iman, kepercayaan yang kuat, berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan berkuasa untuk memulihkan kita. Mari dengan bermazmur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dari Mazmur 37, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Mazmur 37, ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Boleh mohon kesediaan Ibu Sandra bisa memimpin pembacaan bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 23 sampai 29. Ya. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh dan dia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak, karena Yahweh menopang tangannya. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, maupun keturunannya meminta-minta roti. Sepanjang hari dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati. Berbaliklah dari yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Sebab Yahweh mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Mereka dipelihara untuk selamanya, tetapi keturunan orang fasik dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi bumi dan mereka akan tinggal di atasnya selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa saya semua yang indah yang kita sudah lihat
baca di dalam Mazmur 37 tadi ya, bagaimana langkah-langkah orang benar dipimpin oleh Tuhan, bagaimana hidup kita diberkati, keturunan kita diberkati. Orang benar tidak akan meminta pinjaman, tetapi orang benar akan meminjamkan. Keturunan kita tidak akan berkekurangan. Doa dan harapan saya di dalam nama Yesus bagi Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Semua itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita kembali mau menaikkan pujian. Kau berfirman dan sembuhkanku. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mau membaca bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang akan kita renungkan
terambil dari Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Haleluya, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Mazmur Daud ketika ia melarikan diri dari Absalom anaknya. Ya Yahweh, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit melawan aku. Banyak orang berbicara tentang aku, tidak ada pertolongan baginya dari Elohim. Namun engkau, ya Yahweh, adalah perisai di sekelilingku, kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Aku berseru kepada Yahweh dan Dia mendengarkanku dari gunung kudusnya. Aku telah berbaring dan tidur. Aku bangun karena Yahweh menopangku. Aku tidak takut terhadap ribuan orang yang mengepung melawanku. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku. Sebab engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Keselamatan ada pada Yahweh, berkat-Mu ada bagi umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu selalu dekat pada kami, sangat mudah untuk kami capai, untuk kami baca. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkannya. Biarlah Engkau boleh memimpin kami ya Roh Kudus, menjelaskan dan mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi dalam situasi yang masing-masing kami hadapi. Dan biarlah firman-Mu menyembuhkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pada pagi hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari atau berdasarkan Mazmur pasal 3. Saya masih belum melupakan pelajaran kita atau pembahasan kita dari kitab Nehemia ya, karena masih belum selesai. Tetapi pada pagi hari ini saya mau mengambil kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 3. Mengapa saya mengambil Mazmur pasal 3 ini untuk menjadi perenungan kita pada pagi hari ini? Karena Mazmur pasal 3 ini sangat memberkati saya dalam perenungan pribadi. Dan dalam Mazmur pasal 3 ini, Mazmur Daud, ada langkah-langkah, ada prinsip-prinsip biblical healing ya. Ada prinsip-prinsip pemulihan yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Dan saya mau mengangkat ini untuk membekali saudara. Jika saudara dipercayakan oleh Tuhan, mungkin mendapat curhat dari teman, teman tanya, teman sedang ada dalam pergumulan, saudara bisa membimbing dia supaya dia boleh dipulihkan oleh firman Tuhan. Tapi juga untuk mengingatkan kita kembali akan pelajaran-pelajaran biblical healing, ya, walaupun dalam beberapa menit ke depan ini mungkin ya tidak bisa semuanya ya, tentunya hanya beberapa prinsip dasar dari pelajaran-pelajaran kita mengenai biblical healing dan yang tercantum yang bisa kita langsung kaitkan dari apa yang dialami oleh Raja Daud. Ya mungkin dalam hidup kita sendiri ya kita perlu terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ya, supaya Roh Kudus juga terus berkarya dalam hidup kita, dalam roh dan jiwa kita untuk memulihkan kita, untuk
menolong kita di dalam kita menjalani proses pengudusan kita hari lepas hari, ya. Oleh darah Yesus kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita boleh diterima oleh Bapa yang Maha Kudus sebagai anak-anaknya. Tapi setiap hari kita harus dengar-dengaran kepada Roh Kudus supaya setiap hari Roh Kudus itu melakukan pembersihan di dalam kehidupan kita, di dalam roh dan pikiran kita, supaya semakin hari kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita, semakin kita bisa hidup sebagaimana Tuhan katakan pada kita bahwa kamu adalah imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang saya angkat untuk Mazmur pasal 3 ini adalah buanglah kepedihan hati, ya. Buanglah kepedihan hati. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami hatinya itu menjadi pedih, ya. Hati ini bukan lever ini, ya, tapi hati jiwa kita, begitu, ya. Kita pasti pernah mengalami. Apakah ketika kita mengalami ada konflik dengan orang lain, dengan sesama, ataukah ada peristiwa-peristiwa, misalnya kedukaan yang kita alami, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, semua hal itu bisa mendatangkan kepedihan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 2 dan sampai dengan ayat yang ketiga, kita di situ bisa melihat ada pergumulan Daud. Mazmur Daud ini diawali dengan satu kepedihan yang dirasakan oleh atau yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu. Pergumulan apa, kepedihan apa yang melanda Raja Daud pada waktu itu, latar belakangnya kita bisa baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 17 ayat 22, yaitu menceritakan bagaimana kudeta dan pengkhianatan Absalom anaknya. Ketika kita membaca Mazmur 3 ini ayat 1, di situ dikatakan Mazmur Daud ketika ia melarikan diri dari Absalom anaknya. Kenapa dia melarikan diri? Karena Absalom anaknya itu melakukan kudeta, ya. Kudeta itu artinya dia Absalom itu merampas, ya. Merampas, melakukan pemberontakan, merampas tahtanya, merampas rakyatnya, merampas kekuasaannya sebagai raja. Jadi sebagai seorang raja dan sebagai seorang ayah, bagi Daud ini adalah sesuatu yang sangat memedihkan hatinya. Ya, sangat memedihkan hatinya bahwa yang memberontak, yang mengkhianati dia tidak lain adalah anaknya sendiri. Dan anaknya itu juga berhasil mengumpulkan pengikut-pengikut, ya, yang memberontak terhadap Raja Daud pada waktu itu. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Daud mengatakan, "Ya Yahweh, betapa lawanku telah berlipat ganda. Banyak orang bangkit melawan aku. Banyak yang berbicara kepada jiwaku. Tidak ada keselamatan baginya di dalam Elohim." Jadi kita lihat di sini ekspresi kepedihan hati Daud, ya. Pertama-tama sebagai seorang ayah ketika anaknya, ya, anaknya berbalik melawan dia, itu mendatangkan luka, ya, mendatangkan kepedihan di hati seorang tua, ya. Kita harus mengerti bahwa pada saat Mazmur ini ditulis, ya, Mazmur 3 ini, Daud ini sudah lanjut usia, ya, bukan orang muda lagi, ya. Dia seorang raja yang sudah sepuh, begitu. Apa sih yang diharapkan oleh orang tua, ya? Kalau kita sebagai orang tua,
ketika kita sudah tua, saya yakin bukan kita mengharapkan anak kita itu bisa memberi kita uang terus begitu ya, tidak. Tapi menurut saya lebih banyak kita sebagai orang tua ketika kita sudah tua, anak kita itu justru menunjukkan kasih, ya kan? Kasih kepada kita, tidak berbicara kasar kepada kita, sabar pada kita. Karena apa? Kita sebagai orang tua mungkin sudah semakin lemah secara fisik, ya, bergantung kepada anak-anak, orang-orang yang lebih muda, ya kan? Kita tidak bisa lagi jalan cepat-cepat, harus dipapah, harus ditolong. Ketika anak kita itu kasar sama kita, pasti hati kita di situ sakit, ya, sedih, ya. Ketika anak kita tidak mau memberikan perhatian, sibuk bekerja di luar, kurang waktu untuk ngobrol sama kita, di situ kita pasti akan merasa sedih dan kesepian, ya. Itu salah satu apa namanya? Salah satu gejala yang disebut itu adalah emptiness, ya, sarang yang kosong ketika anak-anak kita sudah dewasa, punya kehidupannya sendiri, mulai meninggalkan kita, ya orang tua itu lebih banyak mudah sekali, rentan sekali merasa kesepian. Itu hanya dalam kehidupan biasa. Bagaimana kalau seperti yang dialami oleh Raja Daud ini, ya, bukan saja anaknya tidak memperhatikan dia lagi, tetapi anaknya justru, ya, kasarnya itu menikam dia dari belakang, ya, justru berbalik berbalik melawan dan menentang dia habis-habisan, merampas apa yang menjadi kewenangannya sebagai raja pada waktu itu. Maka ekspresi yang disampaikan oleh Raja Daud ini, ya, kepedihan yang mendalam di dalam hatinya itu diekspresikan itu dengan apa? Ya Yahweh, betapa lawanku telah berlipat kali ganda. Kalau istilahnya disakiti orang lain, saudara bukan, tetangga bukan, begitu ya kan? Kita masih, alah, saya juga nggak minta nasi kok sama kamu, gitu, istilah kasarnya begitu. Tapi kalau sama orang yang kita kasihi, itu rasanya, walaupun mungkin cuma satu orang, tetapi rasanya itu sudah lawanku telah berlipat ganda. Jadi kita lihat di sini, bahkan orang-orang pun Daud katakan, banyak orang berbicara kepada jiwaku. Tidak ada keselamatan baginya di dalam Elohim. Ya. Daud katakan, sampai, aduh Tuhan, banyak sekali lawan saya. Orang-orang pun mengata-ngatai saya, wah ini orang ini sudah, he is beyond help, gitu ya. Wah, udah nggak bisa ditolong lagi lah dia. Udah ambiar lah, udah terpuruk banget lah dia orang ini. Tidak ada yang menghibur dia, menguatkan dia pada waktu itu. Kepedihan Daud, Bapak Ibu bisa membacanya ya di dalam 2 Samuel pasal 15 ya. Dalam ayat 1 sampai 11 Absalom melakukan kudeta terhadap Daud ayahnya. Bukan cuman Absalom anaknya, tetapi Ahitofel, salah satu penasihat Daud, juga berpihak kepada Absalom. Itu dalam ayat 12a. Rakyat berpihak kepada Absalom, 12b sampai ayat 13. Jadi Daud harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya dari anaknya sendiri, ayat 14. Ya. Orang-orang yang setia kepada Daud, yang sangat mengasihi Daud, ya, Daud masih ada pengikutnya. Mereka katakan, Raja, kau harus melarikan diri, jangan tinggal di sini, jangan tinggal di istana, harus melarikan diri, selamatkan. Ya, bagaimana ya seorang ayah, dia harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya dari anaknya sendiri. Sehingga pada ayat 30, saudara, kita bisa membaca dalam 2 Samuel 15, Daud pergi dengan berurai air mata. Jadi kita lihat ya, Mazmur pasal 3 ini, Daud menuliskan ini, Daud menaikkan ini kepada di hadapan Tuhan itu dengan berurai air mata. Satu kepedihan yang sangat mendalam yang menusuk hati Daud pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ya, seperti yang saya katakan dan kita ketahui bersama, hal kepedihan itu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita.
Kepedihan apa yang bisa menimpa hati atau jiwa kita? Ketika misalnya kita disakiti atau dikhianati oleh sesama, apalagi oleh orang terdekat, misalnya oleh orang tua, ya, oleh orang tua. Kita disakiti oleh orang tua kita sendiri. Orang tua kita kasar, tiap hari marah-marah, anaknya juga dipukulin, ya kan, suka dipukulin, keras ya. Atau kita disakiti oleh anak kita misalnya, ya. Kita sudah membesarkan dia, tetapi ketika dia sudah berhasil, katakanlah begitu ya, sudah jadi orang, kalau orang kita tuh selalu berkata begitu ya, anak kita tuh udah jadi orang, tapi sepertinya kita sebagai orang tua tidak diperhatikan. Kita ingat legenda yang sangat terkenal di tanah air itu kisah Malin Kundang gitu ya kan. Bagaimana seorang anak tidak mengakui orang tuanya yang miskin. Seperti itu, anak yang menyakiti hati orang tua. Atau saudara kita menyakiti kita, ya. Saudara kita menyakiti kita. Ya, ketika orang tua kita sudah meninggal misalnya, kemudian ya bukannya damai-damai, tetapi saudara bersaudara itu ya ribut, baku rampas warisan dan sebagainya. Saya ingat ketika saya masih SD itu di Flores, waktu itu ayah saya ditugaskan di Flores, di satu kota di Flores, itu ayah saya tidak pulang selama 3 hari. Ya, saya sebagai anak tentara sudah maklum gitu. Seringkali tiba-tiba ayah saya pergi berhari-hari, berminggu-minggu, tidak tahu kemana, tidak tahu kapan pulang. Gitu. Belakangan ya saya hanya tahu karena tugas. Belakangan saya tahu pada waktu itu ayah saya bertugas untuk eh, mengejar pelaku pembunuhan. Jadi kasusnya itu eh, kakak beradik itu rebutan warisan orang tua sehingga kakaknya itu mencincang adiknya lalu disebar ya disebar ke 4 penjuru mata angin. Itu apa itu jasad adiknya yang sudah dia cincang itu gitu. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu pada waktu itu ya. Atau kita juga bisa mengalami kepedihan dalam hati kita, dalam jiwa kita ketika sahabat kita menyakiti kita ya. Sahabat kita sendiri menyakiti kita atau kerabat kita menyakiti kita ya. Atau juga kepedihan dalam hati kita, dalam jiwa kita itu misalnya kita mengalami penolakan ya, kita mengalami penolakan. Kita suka sama seseorang tapi orang itu tidak suka sama kita, tidak mau sama kita gitu. Kita menawarkan sesuatu yang baik kepada orang tapi orang tidak terima gitu ya. Orang tidak terima. Kita ditolak. Kita ditolak karena eh, orang lain eh, memiliki masalah juga begitu ya. Saya pernah mengkonseling seorang eh, mahasiswi, eh, dia cukup berat kasusnya pada waktu itu. Jadi ibunya itu adalah pembantu di sebuah keluarga, lalu ibunya itu diperkosa oleh anak majikannya itu sampai dia itu hamil. Nah, kemudian ibunya itu berhenti bekerja di situ, lalu melahirkan anak ini. Nah, malangnya wajah anak ini adalah wajah bapaknya, begitu. Jadi setiap kali ibunya mengalami masalah atau stres, anaknya ini ditempeleng, gitu. Anaknya, jadi dia mengalami penolakan di situ. Saya kan nggak minta dilahirkan, Bu Pendeta, katanya gitu. Jadi itu menimbulkan satu kepedihan di dalam hatinya jika mengalami penolakan atau kepedihan juga bisa ada dalam hidup kita alami karena apa? Kita kecewa, ada kekecewaan dalam hidup. Ya. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan tapi nggak kesampaian, kita kecewa. Sehingga
itu mendatangkan kepedihan dalam hati kita. Atau kegagalan dalam pekerjaan. Usaha ini nggak berhasil, usaha itu nggak berhasil. Udah kerja baik-baik, nggak dapat promosi, misalnya gitu kan, dijegal sama teman, ya. Ide-ide kita untuk perusahaan dicuri sama teman kerja itu mendatangkan kepedihan dalam hati kita. Kepedihan juga bisa melanda hati kita ketika kita mendengar vonis dari dokter, misalnya kita ada sakit yang mematikan, seperti itu. Ya, pasti itu mendatangkan kepedihan. Aduh, kenapa ya saya kok sakit seperti ini, begitu. Bisa seperti itu. Atau kepedihan juga bisa karena duka yang tidak diselesaikan. Kita berduka boleh, ya. Kita berduka boleh. Tetapi kedukaan kita itu harus diselesaikan. Tidak boleh kita berduka seumur hidup, begitu ya. Tidak boleh. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita berduka itu jangan seperti orang-orang duniawi, orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Kematian itu untuk kita itu adalah apa? Bukan suatu akhir. Rasul Paulus mengatakan kalau aku meninggalkan dunia ini adalah aku menetap kepada Kristus. Kematian itu adalah kita pulang, kita menetap bersama dengan Tuhan, gitu. Nah, kita yang berduka karena ditinggalkan ini harus hidup dengan pengharapan sesuai yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa orang yang telah meninggalkan kita itu, kita akan bertemu lagi dengan mereka. Di dalam kemuliaan, dan kita akan bersama-sama dengan mereka, dan lebih indah lagi, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat cara dunia mengatasi kepedihan. Ada berbagai macam cara. Saya hanya memberikan beberapa poin saja. Misalnya, ya, contoh misalnya, ketika kita mengalami kepedihan, cara dunia itu apa? Melarikan diri untuk melupakan, gitu kan? Wah, ini saya kehilangan pekerjaan, saya dikasih non job gitu ya, masih jadi karyawan, masih kerja di kantor itu, masih kerja di perusahaan itu, tapi cuman dikasih tugas administrasi gitu ya, non job gitu. Ya. Misalnya kalau polisi itu dia detektif, dia tadinya itu ngejar penjahat keluar, tiba-tiba dia dikasih pekerjaan administratif di kantor aja, ketik-ketik yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Nah, jadi supaya lupa, jangan teringat terus kepada masalah itu, kepedihan itu, cara dunia untuk mengatasi kepedihan itu dengan apa? Melarikan diri. Melalui apa? Makan, gitu ya kan. Kita jadi emotional eater. Kita makan karena stres. Karena kalau makan itu kan jadi seneng ya, jadi kenyang, lupa akan ininya, lupa akan masalahnya. Atau kita kerja terus, pusing lah di rumah itu seperti neraka. Jadi kita kerja di kantor aja, pokoknya pulang ke rumah makan tidur bangun ke kantor lagi. Jadi nggak usah ngomong-ngomong sama orang rumah, nggak usah apa-apa gitu. Karena orang rumah tuh nyebelin aja semuanya gitu ya kan, menyakitkan gitu ya. Nah, jadi larinya kemana? Kerja atau main game gitu. Main game itu. Seorang konselor ternama di Indonesia, seorang hamba Tuhan, anaknya tuh pernah itu kecanduan game sampai bahkan menjadi ateis. Kemudian anak ditanya kenapa? Karena papa tuh sibuk pelayanan, gak merhatiin saya. Lalu di situ bapaknya minta maaf kepada dia. Lalu singkat cerita mereka mengalami pemulihan hubungan, bahkan sekarang anaknya itu menjadi hamba Tuhan untuk banyak memberikan melayani orang-orang muda gitu ya. Puji nama Tuhan. Nah, melarikan diri untuk melupakan juga dilakukan orang dengan cara apa? Akhirnya terjerumus kepada narkoba. Narkoba. Kalau anak itu merasa dia tidak diterima di dalam rumah, di dalam keluarga, ya, dia larinya kemana? Dia akan lari ke narkoba. Dia rasa dibeda-bedakan, dibanding-bandingkan, akan terjerumus kepada narkoba. Supaya apa? Lupa dengan kepedihan dia. Atau rokok, atau alkohol, dan sebagainya ya.
sehingga terjerumus ke dalam masalah kecanduan. Jadi kecanduan makan, kecanduan kerja, kecanduan game, kecanduan narkoba, rokok, alkohol, dan sebagainya macam-macam. Cara berikutnya untuk mengatasi kepedihan yang kita lihat secara dunia adalah dengan apa? Bangkit, menguatkan diri sendiri dengan berpikir positif. Kalau sampai di sini saja kelihatannya masih bagus ya. Ya bangkitlah menguatkan diri sendiri. Kalau kamu mau mengharapkan siapa untuk menguatkan kamu? Yang ada padamu ya dirimu sendiri, ya kamu harus menguatkan diri gitu. Jangan kamu tenggelam di situ. Bangkit. Energi kepedihan itu, energi amarah itu diubah menjadi energi positif untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Banyak orang yang berhasil begitu, dan kita lihat dan kita bisa lihat, wah, walaupun hidupnya ancur-ancuran, tapi dia itu ya luar biasa gitu ya. Dia bisa jadi orang yang sukses, dia bisa jadi orang yang hebat. Tapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, permasalahannya kepedihan itu masih ada. Kepedihan itu tidak pergi. Kepedihan itu hanya diubahkan menjadi tenaga untuk bangkit. Tapi masalah kepedihan itu tidak terselesaikan. Luka hati itu tidak dipulihkan. Cara lain adalah dengan membentengi diri agar tidak disakiti lagi. Udah disakiti, udah dikecewakan ya. Saya nggak mau lagi disakiti. Saya nggak mau lagi ya kayak gini ya. Jadi membentengi diri. Akibatnya apa? Kita menolak orang lain. Saya nggak mau ketemu dia lagi. Soalnya kalau saya ketemu dia lagi, saya lihat dia, saya dengar namanya, sakit hati saya. Saya nggak mau dia. Saya nggak mau ketemu lagi, saya nggak mau berurusan sama dia. Kita menolak orang lain. Akibatnya menjadi cuek dan dingin. Gak usahlah terlalu ramah-ramah sama orang. Gitu ya. Gak usahlah terlalu baik-baik amat sama orang. Orang manusia itu mengecewakan kok. Nah, jadinya seperti itu. Ya. Atau dengan apa? Menyerah terhadap kepedihan sehingga tidak punya sukacita lagi. Ya udahlah, memang memang hidup ini tidak adil, memang life is unfair gitu ya. Udahlah, akhirnya menjadi apatis ya, sehingga selalu berpikiran negatif gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh cara dunia untuk mengatasi kepedihan. Nah, Bapak Ibu, mari kita ingat sekali lagi, kita harus selalu kembali kepada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kita harus ingat ya bahwa firman Tuhan mengatakan peperangan kita bukanlah menghadapi darah dan daging. Peperangan kita itu menghadapi kuasa-kuasa di udara, pemerintah-pemerintah angkasa. Menghadapi roh-roh jahat di udara. Setelah iblis itu, Lucifer itu dia memberontak terhadap Tuhan, dia dilempar ke bumi. Dan pekerjaan iblis di bumi itu ada dua. Yang pertama, mengontrol dan melatih orang-orang berdosa untuk memperluas kerajaannya di bumi. Jadi kalau saudara masih hidup di dalam dosa, saudara itu di bawah kontrol daripada iblis. Dan iblis menggunakan saudara untuk melakukan pengerusakan dan iblis merusak hidup saudara. Ya, jadi jangan main-main, jangan betah hidup di dalam dosa. Kalau ada masalah, ada isu, ada dosa, selesaikan, bertobat. Ya, jangan senang dengan dosa. Ya. Dan yang kedua, pekerjaan iblis di bumi itu adalah apa? Menghancurkan manusia. Menghancurkan manusia. Melalui apa? Hubungan yang salah atau disfungsional. Hubungan yang salah. Misalnya Tuhan sudah mengatur di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Yang menjadi kepala itu bapak, ya, ibu atau istri itu adalah penolong yang sepadan, ya. Lalu anak-anak harus menghormati orang tua. Tetapi kalau di dalam keluarga itu terjadi disfungsi, ya, bapaknya itu ada dan tiada, antara ada dan tiada, anaknya datang kepada bapak, Pak, tolong gimana gini 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 gini, bapaknya bilang, udah tanya mama aja, tanya mama aja. Anak mau ngomong sama bapak takut, ya.
Akhirnya yang menjadi dominan di rumah itu misalnya mamahnya gitu ya kan, ibu, istri, itu disfungsi. Itu keluarga yang disfungsi. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keluarga yang disfungsi bisa menghasilkan anak-anak yang eh, kemudian terlibat atau menjadi LGBT. Kalau dia kecewa kepada bapaknya, maka dia akan menjadi lesbian ini anak perempuan ini. Kalau dia kecewa kepada mamanya terlalu keras, ya, mamanya terlalu keras, terlalu dominan, bahkan bapaknya pun istilahnya jadi grup bapak-bapak takut istri begitu ya, bukan suami-suami takut istri, tapi bapak ya, jadi bapak-bapak yang takut sama istri gitu ya. Akhirnya anak laki-lakinya itu akan menjadi gay. Gitu. Nah, ini adalah cara iblis untuk menghancurkan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan anak-anak kita melalui hubungan yang salah atau disfungsional. Menghancurkan manusia juga bisa dia lakukan melalui hubungan yang rusak, ya kan? Suami sama istri berantem, bercerai, ya, masih tetap menikah, tetapi yang satu tinggal di rumah di sini, yang satu tinggal di rumah yang mana, gitu. Orang tua sama anak, ya, hubungan yang rusak. Bapak-bapak menyakiti hati anak-anak, anak-anak menyakiti hati orang tua. Manusia dihancurkan juga oleh iblis melalui apa? Sakit, penyakit, dan kematian. Ingat Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus katakan, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah pendusta dan penipu. Tuhan Yesus katakan itu. Jadi inilah yang dilakukan oleh si jahat itu. Cara kerjanya Bapak Ibu bagaimana? Ya. Cara kerjanya itu di dalam alam roh. Ya, dalam alam roh. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 mengatakan struktur manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita, roh manusia itu dapatnya dari mana? Ya, Kejadian pasal 2. Ketika Tuhan membentuk Adam dari debu tanah. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup kepadanya, maka Adam itu menjadi makhluk hidup. Dia hidup. Kita manusia ini, daging kita ini, daging tubuh kita ini, kita hanya bisa menjadi hidup, living being. Itu karena ada roh kita, roh manusia kita yang Tuhan berikan. Nah, jadi medan peperangannya itu adalah di dalam alam roh. Karena iblis juga kan roh kan. Nah, roh manusia kita itu bisa dipengaruhi oleh roh Tuhan. Ya. Jadi saat ini roh manusia saudara sedang dipengaruhi oleh roh Tuhan melalui firman Tuhan. Tetapi roh manusia kita juga bisa dipengaruhi oleh roh jahat. Oleh roh jahat. Ya. Misalnya ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa dia akan mati, dia akan menderita, mati dan disalibkan. Petrus berkata, Tuhan, sekali-kali tidak akan terjadi padamu hal itu. Lalu Tuhan Yesus katakan sama dia, enyahlah kau setan. Bukan Tuhan mengatakan kepada Petrus, dia itu setan, tetapi pada saat dia berkata, hendaklah sekali-kali ini tidak terjadi padamu ya Tuhan, itu roh manusia dia itu sedang dipengaruhi oleh roh setan. Karena apa? Iblis kan tidak mau. Iblis akan menentang bahwa Tuhan Yesus itu akan naik ke salib mati menebus dosa. Menggantikan kita. Karena upah dosa adalah maut. Iblis itu kan, Lucifer itu kan, Satan itu kan dia mau supaya apa? Manusia itu kan binasa. Tapi Tuhan itu rencananya lain kan. Yohanes 3 ayat 16. Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
Rancangan Tuhan adalah rancangan kehidupan, bukan rancangan kebinasaan. Makanya Tuhan menghardik itu setan yang mempengaruhi roh manusia dari Petrus pada waktu itu. Maka Tuhan katakan, "Enyahlah kau setan." Tetapi roh manusia kita juga bisa dipengaruhi oleh roh manusia yang lain. Nah, tergantung manusia yang lain ini dia dikuasai siapa begitu kan. Sekarang roh manusia saya yang sedang dikuasai oleh Roh Kudus mempengaruhi roh manusia saudara dengan firman Tuhan. Tapi kalau misalnya seperti anak kecil ya, dia itu anak-anak itu kan umum wajar ya, susah makan sih dibujuk-bujuk, dikejar-kejar gitu kan. Coba ingat-ingat pada waktu kita masih kecil atau kita lihat ya, kita tahu pengalaman ya, anak-anak tuh kalau susah makan diancem sama mamahnya, diancem sama tantenya, kalau kamu nggak mau makan nanti mama kurung kamu di kamar mandi, nanti dibawa ke dokter, disuntik gitu kan. Anak takut kan jadinya. Nah, jadi roh manusia dia itu sedang dipengaruhi oleh roh manusia yang lain yang dikuasai oleh roh jahat. Karena apa? Yang disebarkan, yang ditransferkan itu adalah roh ketakutan. Anak ini jadi takut. Akhirnya dia itu besarnya jadi apa? Takut gelap, takut jarum suntik, takut ke dokter gitu. Karena tertanam di dalam roh dan jiwanya itu. Gitu. Nah, jadi kita lihat di gambar ini, saudara. Contoh, roh manusia diikat oleh roh kepahitan. Ketika roh manusia diikat oleh roh kepahitan, roh ketakutan, roh kesedihan, roh kepedihan, iri hati, ya, khawatir, cemas, itu berpengaruh kepada jiwa. Jiwa kita di mana sih? Kita nggak bisa lihat jiwa. Jiwa itu bisa kita lihat melalui pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Nah, disitulah jiwa kita itu termanifestasi. Ketika roh manusia kita diikat oleh roh kepahitan atau roh kecemasan, takut, khawatir, iri hati, jiwa kita itu, pikiran, perasaan menjadi pahit, marah, dendam, kehendak kita ingin menyakiti diri kita sendiri atau bahkan menyakiti orang lain. Nah, ini akibatnya kalau jiwa kita menjadi pahit, jiwa kita menjadi pedih, itu kemudian berakibat kepada tubuh kita. Tubuh kita kemudian tubuh yang pahit, kemudian melakukan pekerjaan yang jahat, tubuh yang khawatir, tubuh yang cemas, tubuh yang jiwa yang pedih, yang cemas, ya, membuat tubuh menjadi down gitu ya, menjadi down. Tubuh kita itu bisa dia shut down gitu, mandek gitu ya, nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi ketemu teman, nggak mau apa, nggak mau ini, udahlah nggak usah lah gitulah. Aku tuh lagi sedih banget, aku akhirnya jadi sedih, jadi sakit, kita menjadi sakit. Nah, mari kita lihat apa namanya struktur dari otak kita, ya Bapak Ibu. Karena pikiran, perasaan, dan keinginan kita itu kan itu banyak sekali mainly diatur oleh otak kita ini. Ini organ yang luar biasa yang Tuhan ciptakan berikan kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu lihat ini yang di bagian merah ini frontal lobe. Frontal lobe. Ini yang merah ini frontal lobe membantu kita untuk berpikir, bernalar, merencanakan, memperhatikan, dan menggerakkan bagian-bagian tubuh yang khusus. Ya. Jadi sekarang ini frontal lobe saudara ini sedang bekerja karena menolong saudara untuk memperhatikan ya apa yang sedang saya sampaikan. Ya. Dan frontal lobe ini juga frontal lobe saya ini sekarang sedang bekerja karena sambil berbicara saya menggerakkan tangan saya. Nah begitu ya. Jadi ini frontal lobe. Nah kemudian yang biru muda ini namanya parietal lobe. Parietal lobe ini membantu kita untuk menerima atau memahami hal-hal bisa indera ya, misalnya sentuhan,
merasa ya, terus rasa sakit ya seperti itu kalau misalnya sekarang saudara itu sedang apa namanya, aduh gigi saya ngilu misalnya gitu. Nah, itu parietal lobe-nya itu yang bekerja di situ. Saudara sedang Zoom sekarang, eh, kemudian misalnya tetangga lagi bikin goreng sambal terasi gitu kan. Nah, saudara mencium begitu kan, aduh ini tetangga lagi bikin sambal terasi. Nah, itu parietal lobe-nya ini yang bekerja gitu ya. Kemudian yang hijau ini, occipital lobe itu make sense of what you see. Ya, jadi membuat saudara apa namanya mencerna apa yang saudara lihat gitu ya. Misalnya eh, saya pegang sendok misalnya kan, saya pegang sendok. Lalu saya bilang, ini sendok ini adalah benda yang saya pegang ini adalah garpu. Nah, di situ occipital lobe saudara itu dia bekerja. Masa sih itu masa apa? Masa sih begitu? Bener nggak sih? Gitu kan? Masa itu kan sendok, itu kan bukan garpu, kan, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang di bawah ini yang kuning cerebellum. Bagian otak ini membantu Anda untuk berkoordinasi ketika Anda berjalan. Jadi kalau lagi jalan di depan ada got misalnya, nah, jadi dia mengkoordinasi supaya saudara nggak jalan masuk ke dalam got itu, tapi melompat gitu ya. Nah, kemudian ini yang di bawah, yang kuning kecil ini, temporal lobe, ini membantu kita untuk mencerna apa yang kita dengar. Ya. Saudara sedang mendengarkan saya saat ini, temporal lobe-nya bekerja. Ini yang dibilang Bu Pendeta ini benar nggak sih? Gitu kan. Sesuai firman Tuhan nggak sih? Gitu. Nah, ini dia bekerja di sini. Nah, kemudian saya mau saudara memperhatikan ada yang merah kecil di sini, ini pituitary gland, kelenjar pituitary. Nah, ini penting sekali ya. Beberapa ahli mengatakan ini adalah master control dalam otak kita atau master control untuk diri kita seutuhnya gitu ya. Kenapa? Karena kelenjar pituitary ini mengontrol pelepasan sebagian besar hormon di dalam diri kita. Jadi hormon itu kita bisa katakan semacam zat-zat kimiawi gitu ya. Ada hormon senang, kalau kita bersekutu kita senang. Ada hormon hormon stres ya. Kalau tiba-tiba ada gempa bumi, hormon stresnya bekerja di situ, dikeluarkan oleh pituitary untuk apa? Supaya kita lari keluar dari rumah. Nah, begitu. Ada hormon tidur. Hormon tidur itu membantu kita untuk tidur. Biasanya kalau hari udah mulai gelap, nah itu kelenjar pituitary ini dia melepaskan ini ya hormon hormon tidur itu, kasih tahu kita supaya kita istirahat. Jadi kalau tidur lampunya dimatikan supaya kita bisa tidur. Ada hormon estrogen, hormon reproduksi untuk perempuan gitu ya. Banyak ada hormon-hormon di dalam yang diproduksi melalui pituitary gland ini. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu sudah mengatur ya pelepasan hormon-hormon itu dengan seimbang, dengan secukupnya pada kadar yang sehat. Jadi adanya hormon stres itu, kortisol namanya, itu Tuhan kasih untuk melindungi kita. Ya. Ada hormon senang, Tuhan kasih supaya kita bisa senang gitu ya, sukacita gitu. Ada hormon tidur supaya kita bisa istirahat. Ada hormon reproduksi untuk kita bereproduksi, menghasilkan keturunan. Tetapi permasalahannya, kalau level dari hormon-hormon itu tidak seimbang. Otak memproduksi hormon stres terus-menerus, kita stres terus-menerus, gitu ya. Nah, Don Colbert ini seorang dokter yang juga adalah hamba Tuhan. Dia menulis demikian dalam bukunya Apa yang Anda Tidak Tahu Mungkin Sedang Membunuh Anda. Dia tulis begini, stres yang berlebihan yang disebabkan perasaan-perasaan negatif, dalam halaman 76 dia mendefinisikan perasaan negatif itu
tidak mengampuni, kepahitan, ketakutan, malu, rasa bersalah, kemarahan, kebencian, ditinggalkan, kesepian, iri hati, direndahkan, ya, itu semua perasaan-perasaan negatif itu, ya. Stres yang berlebihan yang disebabkan perasaan-perasaan negatif cukup berbahaya karena itu meningkatkan tingkat kortisol kita, hormon stres kita yang diproduksi oleh yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari tadi, meningkatkan tingkat kortisol kita yang kemudian menekan sistem kekebalan tubuh kita. Ketika sistem kekebalan kita tertekan, sel kanker mulai terbentuk. Ya. Jadi bukan kita itu diwariskan dari kita lahir. Saya tidak percaya ya, orang mengatakan setiap kita tuh ada sel kanker gitu. Masa Tuhan memberikan kepada setiap kita, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan kepada setiap orang itu ada sel kankernya, tinggal tunggu kapan dia muncul aja gitu. Itu buat saya itu nggak masuk akal gitu ya. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan setelah dia selesai menciptakan, Tuhan bilang apa? Tuhan melihat semuanya itu baik adanya, sungguh amat sangat baik. Gitu ya. Jadi dari mana sel kanker itu? Sel kanker itu terbentuk ketika sistem kekebalan kita itu melemah. Kenapa sistem kekebalan kita melemah? Karena apa? Ini perasaan-perasaan negatif, stres berlebihan ini tinggi ya. Hormon stresnya itu terus-menerus dikeluarkan. Artinya apa? Kita tuh kalau ada sedih, kita sedih terus gitu loh. Sedih terus, nggak mau kita melepaskan kepedihan hati kita itu. Kita marah terus. Nggak mau berdamai sama orang lain. Gitu ya. Kita dengki terus gitu. Sehingga otak kita itu melepaskan itu hormon stres terus. Ini kortisol terus gitu. Ketika kortisolnya terus-menerus diproduksi ya, hormon-hormon yang lain itu turun. Hormon senangnya, dopamin, serotonin itu turun ya. Kan nggak ada orang sedih itu hormon stresnya, hormon senangnya naik kan nggak ada. Ya kan? Orang stres itu hormon tidurnya turun. Coba kalau saudara lagi stres, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Ya kan? Jadi ini sangat membahayakan saudara kalau misalnya stres yang berlebihan ya. Ya. Perasaan-perasaan negatif itu menguasai hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di sini ya. Misalnya kalau ada konflik relasi ya, kita dijahatin orang, kita dikecewakan orang, ya kan? Kita dibully, pahit ya, pahit, sedih, sedih. Ada konflik relasi di situ. Lalu kita bereaksinya apa? Kita tidak mau mengampuni. Kita nggak mau mengampuni. Kita tidak bisa mengontrol apa yang di luar kita. Kita tidak bisa mengontrol sikap orang. Ya kan? Kita nggak bisa mengontrol situasi kita. Kita nggak bisa mengontrol bos kita. Ya. Kalau bos kita lagi baik, dia baik. Kalau dia lagi nggak baik, tiba-tiba kita dipecat, kita kan nggak bisa mengontrol dia. Ya kan? Tapi yang kita bisa kontrol kan diri kita. Bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang diberikan kepada kita, diperhadapkan kepada kita. Nah, ketika kita menghadapi konflik relasi, kalau kita reaksinya itu tidak mengampuni, ya, itu terjadinya di mana? Pertama-tama itu di dalam roh kita. Ketika roh manusia kita menolak untuk mengampuni, maka disitulah masuklah dosa roh dan roh jahat itu. Kepahitan, takut, iri hati, penolakan, ya. Ini bukan semacam mata emosi negatif. Ini adalah roh jahat, saudara-saudara. Ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak mengaruniakan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Disebut roh ketakutan. Roh ketakutan itu bukan roh dari Tuhan. Berarti apa? Itu adalah roh jahat. Roh kita dikuasai oleh takut, pahit, iri hati, penolakan, ya. Maka apa yang terjadi? Terjadilah perubahan kimiawi di dalam tubuh itu, di dalam otak kita ya. Lalu ketidakseimbangan hormonal itu terjadi, ya.
kortisol tinggi, stres ya, hormon stres itu dikeluarkan dengan level yang tinggi dan terus-menerus. Akibatnya hormon-hormon yang lain, hormon senang seperti serotonin, dopamin itu jadi rendah. Hormon tidur misalnya seperti melatonin itu jadi rendah. Hormon ketika kortisol tinggi ya, hormon stres yang tinggi ini dan terus-terus menerus diproduksi di dalam tubuh kita itu bisa mengacaukan metabolisme dan mekanisme kerja badan kita, fungsi-fungsi badan kita, ya kan? Kalau 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 orang itu stresnya tinggi, ya tidak diselesaikan, kemudian terus menjadi depresi pada wanita itu menghalangi tubuh untuk menyerap kalsium, sehingga wanita yang depresi itu rentan mengalami osteoporosis. Biar saudara minum susu rajin ya. Tapi kalau stres tinggi, depresi, ya, tubuh Anda tidak bisa menyerap kalsium. Maka dia ambil kalsium, kebutuhan tubuh kita kan kalsium diambil dari tulang, dari gigi, sehingga menjadi keropos. Itulah firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi duka cita ya, mengeringkan tulang ya. Duka cita mengeringkan tulang. Kalau saudara depresi, saudara osteoporosis. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dunia medis itu mendukung firman Tuhan. Nah, kalau perubahan kimiawi terjadi terus di dalam tubuh seperti itu, akhirnya tubuh kita mengalami sakit penyakit, insomnia, ya nggak bisa tidur. Ya kalau stresnya tinggi, bisa tidur, nggak bisa. Ya kan? Kalau kadar kortisol ini tinggi, terjadi inflamasi di dalam tubuh kita. Inflamasi itu peradangan, ya kan? Mulai meradang persendiannya, gitu kan? Mulai meradang. Terjadi apa? Penyakit-penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu adalah apa? Penyakit badan kita ini dikasih Tuhan itu sistem pertahanan diri. Salah satunya itu sel darah putih. Nah, leukemia itu darah putihnya itu kacau gitu ya kan. Dia bingung mengidentifikasi sel-sel darah merah dan semua yang lain di dalam tubuh kita itu dianggap lawan, jadi diperangin. Nah, itu penyakit autoimun. Ya, diabetes termasuk penyakit autoimun, lupus termasuk penyakit autoimun juga. Nah, lihat saudara bagaimana cara iblis untuk menghancurkan dan membunuh kita. Seperti ini. Teladan Daud ayat 2a, dia katakan apa? Ya Yahweh, ya Yahweh. Dia berseru kepada Tuhan. Mazmur Daud ketika ia melarikan diri dari anaknya Absalom lalu disambung dengan langsung apa? Ya Yahweh. Dia berseru kepada Tuhan. Artinya dalam kepedihan hatinya Daud itu dia mencari Tuhan. Dia mengalihkan fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada masalah dan kepedihan hatinya. Kenapa hidup kita itu semakin lama semakin muram, masalah kita tidak selesai-selesai? Karena kita tidak mencari Tuhan, saudara. Kita tidak mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, tapi semakin kita berfokus kepada masalah dan kepedihan hati. Jadi masalah dan kepedihan hati kita itu jadi Tuhan sama kita. Kita tunduk sama dia. Ya. Dengan berpaling kepada Tuhan, kita membuka roh manusia kita kepada Roh Kudus yang kemudian akan menguduskan dan melakukan pemulihan dalam kita. Menuntun kita hidup dan melakukan pekerjaan kebenaran dan kekudusan. Dengan berpaling kepada Tuhan, kita itu sebenarnya dijaga oleh Tuhan. Dengan berpaling kepada Tuhan, sebenarnya itu langkah awal Tuhan itu memulihkan dan menyembuhkan kita, menguatkan kita. Nah, mari kita kembali lagi ke struktur kita ya.
Apa yang terjadi ketika kita dalam kepedihan kita berpaling kepada Tuhan, kita cari Tuhan. Ya. Roh Kudus memerintah roh manusia kita. Kita ingat peran Roh Kudus ya, dia tinggal di dalam kita. Di mana? Di dalam roh kita. Ya. Dia mengajar, menuntun dalam kebenaran. Ya. Pekerjaan Roh Kudus. Ya, beberapa pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi ketika dalam kepedihan kita berpaling kepada Tuhan, kita berpaling kepada Roh Kudus akan mengajar dan menuntun kita dalam kebenaran. Roh kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Ingat Roh Kudus, Tuhan Yesus katakan, dia akan mengingatkan kepada kamu semua yang sudah aku ajarkan kepadamu. Tuhan Yesus katakan. Jadi ketika kita dalam kepedihan kita berpaling kepada Tuhan, kita cari Tuhan, ya Tuhan. Nah, di situ Roh Kudus itu mulai bekerja, dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sehingga jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu dipenuhi dengan kasih. Dipenuhi dengan kekudusan. Dipenuhi dengan kebenaran. Ya. Tidak ada di situ pikiran, perasaan, kehendak yang negatif di dalam jiwa kita. Karena Roh Kudus ada di situ. Nah, kalau jiwa kita sudah dipengaruhi, dipenuhi dengan kasih, kekudusan, kebenaran, dipenuhi dengan firman Tuhan, diwarnai dengan firman Tuhan, dibungkus dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah apa? Tubuh kita menjadi sehat. Kerja hormonal tubuh kita tuh jadi baik. Ada kepedihan, kita menangis, tetapi produksi hormon senang itu dia berjalan dengan baik. Kita mendapatkan kekuatan di situ, sehingga kita tidak menjadi sakit. Tubuh kita sehat karena apa? Kerja hormonal baik, imunitas bagus, ya. Sistem kekebalan itu bagus, tidak ditekan oleh hormon stres yang berlebihan, ya. Sehingga tidak terbentuk itu sel-sel kanker itu. Dan tubuh kita kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi apa yang terjadi di dalam roh manusia kita berpengaruh kepada jiwa kita dan berpengaruh kepada tubuh kita. Kalau roh manusia kita sehat dan kudus, jiwa kita sehat dan kudus, badan kita menjadi sehat dan kudus. Kita melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan kudus. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Keyakinan Daud kepada Tuhan. Namun engkau ya Yahweh adalah perisai di sekelilingku, kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Aku berseru kepada Yahweh dengan suaraku, dan dia mendengarkanku dari gunungnya yang kudus. Perhatikan kata di sini, namun engkau ya Yahweh. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia sedih setengah mati. Tetapi dia tidak mau berdiam di situ. Namun engkau ya Yahweh. Masih ada yang lebih besar daripada kesedihan dia. Masih ada yang lebih besar, lebih maha kuasa daripada kepedihan hatinya. Siapa? Tuhan. Jadi teladan Daud adalah apa? Dia mengingat akan Tuhan. Dia tadi berseru kepada Tuhan. Lalu dia ingat akan Tuhan. Ketika dia katakan, ya Yahweh. Bagi Daud, Yahweh adalah Tuhan ikatan perjanjian sesembahan leluhur. Tuhan ikatan perjanjian. Leluhur saya menyembah Yahweh. Tuhan yang sejati. Tuhan yang saya sembah juga. Yahweh adalah Tuhan perjanjian. Artinya Tuhan yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Tuhan yang setia kepada janjinya, kepada umatnya. Dia ingat akan Tuhan. Bagi Daud, Yahweh adalah Tuhan yang berperkara dalam hidupnya. Sejak ia muda, melindunginya, mengurapinya jadi raja, memberinya kemenangan, yang mengampuni dosanya. Saya ini sekarang sedang sedih, sedang pedih, sedang berurai mata, Daud. Tetapi saya tidak mau lupa siapa Tuhan itu dalam hidup saya. Dari saya muda, dia yang mengangkat saya, dia yang memuliakan saya, dia yang melindungi saya. Ketika saya masih menjadi gembala, dia yang melindungi saya. Saya urus domba-domba itu, dia yang melindungi saya. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Sekarang ini saya mengalami dikudeta sama anak.
Dihianati sama sahabat karib saya. Tetapi saya tidak mau lupa bahwa yang mengangkat saya menjadi raja itu adalah Tuhan, adalah Yahweh. Saya harus menghadapi Goliat, tapi Tuhan yang memberikan kemenangan kepada saya. Saya sudah melakukan dosa, saya curi istri orang, saya bunuh suaminya, tapi Tuhan mengampuni saya. Dia ingat, dia tidak pernah mau menghapus ingatan akan Tuhan di dalam hati dan pikiran dia. Jadi tidak tenggelam dia dengan kepedihan dia. Dia tidak lupa kepada Tuhan. Tapi banyak kita apa ya? Kita punya masalah sedikit, udah nggak mau ke gereja, ya kan? Nggak mau ke gereja. Nggak suka sama pendetanya, nggak mau ke gereja. Kalau dia yang khotbah, saya nggak mau ke gereja. Pendeta itu ngomongnya nyinggung-nyinggung aja. Nggak mau ke gereja, nggak mau tahu lagi. Nggak mau Tuhan, nggak mau baca Alkitab lagi. Tuhan nggak tahu menjawab doa saya nggak mau baca Alkitab lagi. Ngapain lah sia-sia. Kan begitu. Langsung lupa akan Tuhan. Tapi Daud dia tidak lupa. Tuhan itu buat dia itu siapa? Gitu. Karena apa? Dia sudah mengalami Tuhan dalam hidup dia. Maka apa? Dia melanjutkan dengan apa? Dia memperkatakan Tuhan. Memperkatakan Tuhan itu mendeklarasikan siapa Tuhan itu baginya. Dia katakan begini, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku, yang menjawab seruanku. Aku ini sedih, sedang sedih ya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau perisai aku. Engkau kemuliaan aku. Aku sekarang dijatuhkan hancur-hancuran Tuhan, tapi Engkau kemuliaan aku. Mahkotaku ini lagi dirampas Tuhan. Dihina aku ini sekarang. Tapi Tuhan, Engkaulah kemuliaan aku. Bukan hartaku kemuliaanku. Bukan istanaku kemuliaanku. Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Yang mengangkat kepalaku. Dan yang menjawab seruanku. Jadi Bapak Ibu, proklamasikanlah Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kepedihan, proklamasikan Tuhan. Jangan proklamasikan kepedihan kita, tapi proklamasikan Tuhan. Ya. Ada seorang selebritis yang punya acara talk show ya terkenal ya di dunia. Dia katakan begini, jangan membuat orang jahat itu jadi terkenal. Yang terkenalkanlah orang yang baik. Jangan membuat kesedihan, kepedihan kita itu jadi selebritis, jadi terkenal. Tapi terkenalkanlah Tuhan. Jangan proklamasikan kesedihan kita. Proklamasikan kesedihan itu dengan apa? Itu aja yang diomongin. Kesedihan kita, kepahitan kita, kecemasan kita. Itu yang menjadi omongan kita. Tapi proklamasikan Tuhan. Katakan, Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi saya. Tuhan setia pada janjinya. Tuhan hakim yang adil. Saya ini dicurangi, tapi Tuhan hakim yang adil. Saya dihianati, tapi Tuhan itu setia. Tuhan penolong yang dapat diandalkan. Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menjaga saya. Tuhan itu apa? Saudara tulis. Saya tulis ini di buku harian saya supaya ingat. Saya orangnya menulis ya. Harus menulis. Jadi ketika saya menulis, saya memaksa otak saya untuk bekerja. Berpikir, oh ya apalagi ya? Tuhan itu apalagi ya? Itu dalam hidup saya. Lalu nanti dibaca lagi sehingga itu menjadi kekuatan ya. Perkatakan juga kemampuan Tuhan. Tuhan dapat menolong saya. Tuhan dapat mengampuni saya. Tuhan dapat menghibur saya. Tuhan dapat melakukan mujizat. Tuhan dapat menjawab doa. Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya pikirkan atau doakan. Tuhan dapat apa lagi saudara pikirkan. Ya. Kalau mikir diri sendiri nggak mampu ya. Rasanya kan suka-suka. Aduh, saya udah nggak kuat lagi. Tuhan, saya nggak kuat lagi. Saya tidak kuat, tapi Tuhan kuat. Ya, jadi perkatakan kemampuan Tuhan. Ingatan akan Tuhan, saudara, akan menghasilkan pujian dan ucapan berkat. Dan proklamasi kebesaran Tuhan. Proklamasikan pribadi dan karya Tuhan. Saudara mau tetap ada pujian di mulutmu, saudara. Proklamasikan.
Ya. Ingat akan Tuhan dan proklamasikan kebesaran Tuhan. Siapa Dia bagi saudara dan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidupmu. Tetapi ingatan akan kepedihan dan kepahitan akan menghasilkan bertambahnya emosi negatif dan ucapan kutuk. Ya kan, kalau kita terus-menerus sedih, terus-menerus pahit, terus-menerus kecewa, akhirnya emosi kita, emosi negatif itu kan bertambah. Hormon kortisolnya itu semakin naik. Akhirnya ucapan kita itu, perkataan kita tidak menjadi berkat. Yang kita keluar itu ucapan kutuk. Aduh, mudah-mudahan cepat mati lah orang ini. Nggak ada bagus-bagusnya. Gitu kan. Ucapan kutuk. Atau mengutuki diri sendiri. Ah, sudahlah, memang saya tuh sial gitu. Nggak pernah bisa happy. Ya itu kan mengutuki diri sendiri. Itu ucapan kutuk. Kenapa? Tidak memperkatakan Tuhan. Tidak ingat siapa Tuhan. Sehingga menghasilkan apa? Kenajisan. Roh kita semakin dikuasai oleh roh jahat. Dan kalau roh manusia kita dikuasai oleh roh jahat, semakin najis kita di hadapan Tuhan. Karena yang di situ bukan Roh Kudus kan yang bertahta di situ. Nah, sehingga dengan demikian kita mengalami keterpisahan dengan Tuhan sesama dan diri sendiri. Ketidakkudusan itu tidak bisa ada di hadapan Tuhan yang kudus. Maka supaya Tuhan menjaga kita tetap ada di hadiratnya yang kudus, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Semakin kita pahit, semakin kita pedih, kita akan semakin terpisah dari sesama, bahkan dari diri kita sendiri. Nah, sekali lagi ini kita lihat ya, 2 minggu yang lalu udah saya berikan ya, saya ulangi lagi di sini. Ingat ya, ini di dalam tubuh kita itu ada sel-sel saraf ya, yang disebut neuron. Nah, itu neuron itu ya, ini saudara lihat ini yang lingkaran yang biru ini ya. Ini sel saraf 1 sama sel saraf 2 ya. Begitu banyak sel saraf di dalam tubuh kita itu ya. Yang kalau dibentangkan itu panjangnya itu hampir 48 kilo. Luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa buat seperti ini. Ini karya Tuhan. Jangan ada orang yang bilang Tuhan tidak ada. Setiap sel saraf, setiap neuron menyimpan informasi. Informasi yang tersimpan di dalam sel saraf ini didapat dari mana? Dari panca indera kita, ya kan, dari sentuhan, dari penglihatan, dari penciuman, dari pendengaran, ya, dari apa? Perabaan ya, touch ya, touching ya. Nah, dan juga saya percaya bahwa apa? Informasi dalam sel saraf kita ini juga didapat dari apa? Dari roh kita ya. Dari roh kita. Dan informasi di dalam neuron ini, di dalam sel saraf ini, disampaikan kepada sel saraf yang lain. Ada sel-sel saraf yang melekat kepada jaringan-jaringan tubuh kita. Misalnya seperti di tangan atau di jari ya. Ini ada sel-sel sarafnya. Supaya informasi dari neuron yang satu ke neuron yang menempel ini ya, dia menempel ke jaringan ini untuk menggerakkan fungsi-fungsi tubuh kita. Nah, jadi informasi dari satu sel neuron disampaikan kepada sel neuron yang lain, sel saraf yang lain. Itu pembawa pesannya namanya neurotransmitter. Ya. Jadi kalau di dalam sel saraf kita ada informasi dari Roh Kudus, dari firman Tuhan, itu dia akan disampaikan oleh neurotransmitter ini ke sel saraf yang lain. Kalau sel saraf ini melekat di jari kita kemudian bergerak melakukan apa? Lipat tangan, kita berdoa, iya kan? Memberikan kasih kepada sesama. Tapi kalau informasi dalam sel saraf kita ini didapat dari roh jahat, dari roh kepahitan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, iri hati, dan dengki, informasi semacam ini disalurkan oleh neurotransmitter kepada sel saraf yang lain. Bayangkan itu sel saraf yang ribuan itu di dalam diri kita itu yang kalau dibentangkan panjangnya 48 kilo sampai
wah betapa toksiknya badan kita ini ya kan. Maka kita akan melakukan fungsi-fungsi yang jahat. Betapa tubuh kita kemudian menjadi sakit. Tapi kalau informasi ini dari Roh Kudus, potongan-potongan informasi ini dari satu sel saraf ini dari Roh Kudus dialirkan kepada sel neuron berikutnya, kepada berikutnya lagi. Betapa indahnya tubuh kita ini sehat dan kudusnya, dipenuhi oleh firman Tuhan dan kita menjadi pelaku kebenaran. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 69. Ya, jadi ingat hati-hati kita mau kasih masuk informasi apa ya di dalam roh dan jiwa kita yang disampaikan oleh sel-sel saraf kita kepada seluruh badan kita ya. Hati-hati, jaga hati. Ayat 69, tindakan Daud berdasarkan keyakinannya kepada Tuhan, Daud mengaktifkan mata imannya. Ayat 69, aku telah berbaring dan tidur, aku bangun karena Yahweh menopangku. Aku tidak gentar terhadap ribu-ribu orang di sekeliling yang siaga melawanku. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku. Ya Elohimku. Sebab engkau telah memukul rahang musuh-musuhku. Engkau telah meremukkan gigi orang fasik. Pada Yahweh ada keselamatan berkat atas umatmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud menaikkan Mazmur ini kapan? Ketika ia sedang melarikan diri dari Absalom. Kapan? Dia sedang berurai air mata. Menyelamatkan dirinya dari anaknya sendiri. Daud menaikkan Mazmur ini di tengah kepedihannya. Tetapi mata imannya telah melihat keselamatan. Ya, saya kembalikan ke atas. Aku berbaring dan tidur, aku tidak gentar. Bangkitlah, ya Yahweh, selamatkanlah aku, sebab engkau, ini kata yang penting, telah memukul rahang musuhku. Engkau telah meremukkan gigi orang fasik. Pada Yahweh ada keselamatan. Jadi Bapak Ibu, Daud ini tidak sedang sekedar berpikir positif. Tapi dia punya mata iman itu bekerja. Mata imannya melihat melampaui apa yang ada di depan mata fisiknya. Dia sedang dalam pelarian. Keselamatan apa yang dia lihat? Tapi dia katakan apa? Engkau telah memukul rahang musuhku. Engkau telah mengalahkan musuh. Jadi saudara ingat firman Tuhan ya, mengajarkan kepada kita. Kita ini hidup di dalam dunia jasmani, dunia fisik ini. Tapi kita hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh iman. Mungkin saat ini masalah kita belum selesai, tapi mata iman kita melihat melampaui masalah kita. Mata iman kita melihat melampaui kepedihan kita. Melihatnya kemana? Kepada Tuhan. Tuhan telah menyelesaikan bagiku. Tuhan telah memberikan kemenanganku. Aku sekarang dihina, tapi Tuhan telah memberikan kemuliaan kepada kita. Anak-anak Tuhan harus hidup seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dasar iman Daud itu adalah Tuhan, bukan situasi, bukan sumber daya, bukan manusia. Situasi dia apa? Minus, ya kan? Sumber daya dia apa? Ya, manusia, sahabatnya aja mengkhianati dia. Jangan berpegang, jangan mengandalkan situasi kita, keuangan kita, sumber daya, kemampuan kita, teman kita, koneksi kita. Saya bilang sama anak saya, cari kerja, minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalau nelpon klien cari nasabah, minta sama Tuhan. Ya, Tuhan yang kasih. Kamu tuh nggak perlu kata belece lah apa-apa. Orang-orang dalam lah apa, nggak perlu. Tuhan yang punya. Tuhan yang kasih. Anak saya pernah bilang begini. Kan saya bilang, kamu nanti S2 beasiswa ya. Anak saya bilang, mama nggak punya duit ya. Iya, saya nggak punya duit. Duit saya dipegang sama Bapak Surga, saya bilang. Kapan saya perlu, kapan mama perlu, baru Tuhan kasih. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu sama mama? Iya, karena Tuhan tuh mau jaga mama, supaya mama tuh jangan takabur. Punya duit langsung habis, gawat. Iya kan?
Itu pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara kalau sekarang lagi cekak ya, itu pemeliharaan Tuhan saudara. Ya, pemeliharaan Tuhan. Tuhan sayang. Ya. Di dompet itu cuma ada 1.000. 1.000 juga koin gitu ya kan. Itu pemeliharaan Tuhan. Ya. Pemeliharaan Tuhan. Minta sama Bapak surga, nanti Tuhan kasih. Uang saya ditipu. Dikembalikan sama Tuhan berlipat kali ganda. Bapak surga memelihara kita. Apa? Makanya hidup itu oleh iman. Dari iman kepada iman. Bukan mujizat kepada mujizat. Enggak. Iman itu memandang Tuhan. Iman itu membuat kita berserah kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak kuasa, tapi Engkau berkuasa. Jadi Tuhanlah yang berperkara. Ya. Sebagai penutup Bapak Ibu, firman Tuhan ini saya berikan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Saudara punya kepedihan apa, kepahitan apa, ketakutan apa. Dan semua itu menjadi beban berat dalam hidupmu. Datang pada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa demikian. Bapa Surgawi, saya datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Saya membawa kepedihan, kemarahan, kekecewaan, ketakutan saya. Ampunilah saya. Haleluya. Ampunilah saya ya Tuhan. Ampunilah saya ya Tuhan kalau kepedihan, ketakutan, kecemasan saya selama ini saya telah hidup dan dikuasai oleh semua hal-hal yang itu. Pulihkanlah saya Tuhan oleh darah kudus Putramu Yesus Kristus yang telah mati menebus saya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memimpin saya, perbaharui saya, pulihkanlah saya. Supaya saya menjadi semakin bersih roh, jiwa, dan tubuh saya semakin kudus di hadapan Tuhan Bapa. Dan saya melakukan pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus pimpinlah saya Roh Kudus untuk menaati-Mu dan berkaryalah dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya saudara diberkati. Kesediaan Bapak Pendeta untuk bisa memimpin doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin didoakan? Oke, kalau dari saya, saya besok kan ada ujian kolokium. Nah, jadi ujian kolokium itu kan itu kayak ujian proposal. Jadi kita tuh mempresentasikan apa yang mau kita teliti gitu. Lalu ada sesi tanya jawab. Doakan supaya bisa berjalan dengan lancar juga ujian kolokium. Oke, terus kita terus berdoa untuk teman-teman saya si Dion yang dalam segala jenis pergumulan yang dia hadapi, itu termasuk bapaknya yang sekarang sakit-sakitan, supaya Tuhan bisa memberikan kesembuhan, tapi bukan cuma kesembuhan, melainkan pemulihan di dalam keluarganya Dion, supaya hubungan keluarga bisa membaik juga. Oke, kalau dari saya itu saja. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Ya, masih ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita akan bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan menciptakan kami sempurna adanya, tidak berkekurangan apapun,
Namun karena dosa, karena kegagalan kami menaati firman-Mu, maka manusia dan kami juga termasuk di dalamnya, kami diserang berbagai macam sakit penyakit. Tapi hari ini kembali Tuhan ingatkan kami betapa pentingnya kami untuk selalu menjaga hati kami, menjaga jiwa kami, menjaga roh manusia kami supaya tidak dikuasai oleh roh jahat, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena kami mengerti kebenaran firman-Mu, hidup di dalam pengampunan kepada siapapun, tidak menyimpan dengki, tidak menyimpan iri hati, tidak menyimpan dendam, tetapi boleh berdamai dengan semua orang di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Karena itulah yang membuat kami tetap terhubung dengan Tuhan dan mengalami kesehatan dari sisi tubuh, jiwa, dan roh. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Saat ini kami mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami untuk Shane yang besok akan mengikuti ujian kurikulum dan juga ada tanya jawab. Tuhan kiranya menolong dia, berikanlah hikmat, berikanlah penyertaan-Mu yang nyata sehingga besok dia dapat mempresentasikan dan juga menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji dengan baik. Beri dia hikmat Tuhan. Kami serahkan Shane sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga kami mau berdoa untuk sahabatnya Dion dalam pergumulan ayahnya yang sakit semakin berat karena stroke. Tuhan kiranya mau melawat ayahnya supaya dia boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih Kristus di dalam hidup. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, begitu juga buat Dion yang saat ini imannya sedang terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang lain. Tuhan kiranya melawat dia dan menjamah dia. Kami menyerahkan Dion dan seluruh anggota keluarganya ke dalam tangan-Mu, ke dalam belas kasihan. Kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak kami yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi ujian-ujian akhir semester. Tuhan kiranya menyertai mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, dan menolong agar mereka dapat menyelesaikan dan mengerjakan ujian-ujian mereka dengan baik. Untuk anak-anak kami, untuk Ois, dan juga untuk Joseph yang masih menunggu apakah diterima atau tidak di perguruan tinggi negeri atau dimanapun Tuhan yang sedang mereka nantikan. Tuhan kiranya menolong mereka supaya tahun ini mereka benar-benar Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan yang campur tangan dan mengarahkan mereka di perguruan tinggi, di jurusan yang cocok untuk mereka, dan kelak mereka bisa membangun kehidupan mereka, karir mereka, pekerjaan mereka dengan baik, dengan maksimal di situ. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua orang tua kami dalam masa tua mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Engkau melawat mereka, berikanlah kesehatan, terus penuhi dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga kami mau berdoa untuk semua pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan tolong supaya semua yang kami pegang, semua yang kami kerjakan, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan menjadi berkat. Jika kehidupan kami dimanapun, orang-orang yang kami temui, mereka diberkati melalui keberadaan kami. Mereka bukan dibebani, tapi justru kehidupan mereka boleh semakin diringankan dengan keberadaan kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan berkatilah. Berilah hikmat agar dapat menciptakan sebanyak mungkin pekerjaan. Oleh karena saat ini dunia sedang mengalami situasi yang sangat berat dengan kondisi ekonomi yang
di banyak negara mengalami penurunan yang luar biasa setelah pandemi beberapa tahun kemarin. Tuhan kiranya tolong bangsa Indonesia, tolong bangsa yang besar ini Tuhan, supaya pemerintah kami, mereka cakap mengelola keuangan negara, sehingga orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, mereka boleh mengalami pertolongan juga dari negara. Tuhan tolong supaya bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan takut akan Tuhan. Kami serahkan juga saat ini sudah mulai bangsa kami mempersiapkan untuk pemilihan presiden dan juga wakil-wakil di legislatif. Setelah itu pilkada. Tuhan kiranya tolong supaya semua berjalan dengan damai, dengan aman, dengan tentram. Tidak ada gontok-gontokan Tuhan, karena kami semua adalah satu saudara sebagai bangsa Indonesia. Kiranya damai-Mu turun atas bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan seluruh Indonesia boleh dikuasai oleh. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini, doa syafaat kami, dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki minggu yang baru di hadapan kita. Kita yakini pemeliharaan Tuhan, kita ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Ku di tangan-Mu. Di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu,
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin.